ya salah satu kerugian besar dari peristiwa 65 dan sifat anti terhadap komunis, apapun yang bahkan menurut saya nasionalisme yang identik dengan sosialisme itu menjadi tabu dibicarakan, menjadi sesuatu yang terlarang dan dianggap seperti hantu yang harus menjalankan sebuah proses kayak film The Exorcist gitu ya. Jadi itu harus diadakan upacara untuk diusir karena itu hantu yang berbahaya. Nah, jadi kita itu nggak punya akses lagi terhadap gagasan-gagasan yang baik yang tumbuh di tahun pasca kemerdekaan kita sampai tahun 1965. Banyak gagasan-gagasan yang baik menurut saya karena kampanye propaganda komunisme dan semua yang sifatnya kiri itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk belajar dan menimba gagasan-gagasan yang baik. Contoh yang paling menarik menurut saya adalah dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan di tahun 50-an jauh lebih menarik karena ada satu institusi yang menurut saya unik dibuat sebagai persambungan dari Kongres Ilmu Pengetahuan pertama di Malang tahun 1958 dan hanya beda sebulan kongresnya bulan Oktober di Malang diketuai oleh salah satu kawan dekat dari Profesor Ahmad Mukhtar yang dibunuh di zaman Jepang sebagai orang pribumi pertama yang menjadi direktur sebuah institusi yang mewarisi nama seorang peraih Nobel Eichmann ya orang pribumi ya, bayangkan di tahun 30-an jadi direktur sebuah institusi sains yang paling terkemuka di Hindia Belanda. Ini teman dia satu institusi mengepalai sebuah kongres ilmu pengetahuan di tahun 58 bulan November, dan hari itu Soekarno Hatta datang dan Soekarno mengajak Muhammad Yamin, dan 1 bulan kemudian Muhammad Yamin diangkat menjadi Ketua Dewan Perancang Nasional Depernas. Depernas ini yang ditugaskan merancang 1000 tahun Indonesia. Jadi ada satu aktivitas upaya yang luar biasa menghimpun arsip pengetahuan dari masa kolonial, pasca kemerdekaan, dan membuat sebuah struktur yang bisa digunakan untuk memenuhi bayangan tentang harapan kita sebagai nation state akan bisa bertahan sampai 1000 tahun asal melakukan sesuatu berbasis sains. Karena itu sebenarnya dari Kongres Ilmu Pengetahuan itu mau bicara tentang scientific temper atau perangai ilmu pengetahuan. Nah, gagasan-gagasan di dalam Dewan Perancang Nasional ini, misalnya yang paling menarik menurut saya adalah tentang kedaulatan pangan. Hari ini kita nggak punya konsep pengetahuan tentang kedaulatan pangan. Kita bangsa yang tidak punya peradaban gandum. Tapi kita menjadi pemakan roti salah satu paling besar di dunia dan menjadi 3 besar pengimpor gandum di dunia. Kita tidak mungkin bisa bertahan kalau seluruh rakyat Indonesia itu makan nasi, menjadi pemakan nasi. Jadi cara untuk bertahan adalah bagaimana mengerem pemakan nasi, kemudian mengakui bahwa ada makanan-makanan lain yang setara dengan nasi. Ada ubi, ada singkong, ada sorghum, ada tiwul, ada banyak macam-macam. Dan menurut saya gagasan itu ada di periode 50-an, 60-an. Tapi gagasan itu tidak pernah kita ingat lagi gitu. Tidak bisa kita akses lagi karena tahun 60-an sampai tahun 50-an itu dianggap sebagai seperti Laut Saragossa gitu. Apa ya ungkapan yang paling tepat untuk Laut Saragossa itu? Laut yang tidak jelas gitu, yang buruk, yang nggak bisa ditebak begitu ya, dan berbahaya seperti itu. Nah, itu jadi periode yang sebenarnya sangat kaya, tapi cilakanya kita tidak bisa akses karena ada propaganda tentang komunis. Jadi propaganda ini sangat merugikan kita sebagai bangsa sebenarnya. Jadi kalau kita mau jadi bangsa yang besar, menurut saya kita harus bertempur untuk menghilangkan a priori stigma-stigma kita terhadap komunis, agar kita punya pandangan yang lebih lapang ke masa lalu,
Karena hidup emang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Keren nggak?